GKPA. Jaya terus GKPA. Horas, horas, horas. Shalom, nama saya Romatanya Sibarani dari anak sekolah minggu GKPA Medan Barat. Selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. Saya bangga menjadi anak sekolah minggu GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Semuanya, nama saya Cik Ririn Tonga. Selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. Saya bangga menjadi anak sekolah minggu GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Shalom, kami dari anak sekolah minggu GKPA Medan Barat. Saya Olivis, Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-45 GKPA. Kami bangga jadi anak sekolah minggu GKPA. Jayalah terus GKPA yang GKPA-mu. Yes, yes, yes. Shalom, saya akan mengucapkan kepada GKPA selamat ulang tahun yang ke-45 GKPA. Semoga sukses dalam pelayanan. Kami bangga menjadi anak-anak GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Shalom. Selamat ulang tahun GKPA yang ke-45 tahun. Kiranya tetap menjadi gereja yang terus Bertumbuh dan berbuah untuk memberitakan firman Tuhan. Kami bangga jadi anak-anak GKPA. GKPA is the best. Jayalah GKPA. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. Kami bangga jadi anak-anak GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Shalom, saya dari anak sekolah minggu GKPA Medan Barat mengucapkan selamat ulang tahun GKPA yang ke-45 tahun. Jaya terus GKPA, horas, horas, horas. Halo, nama saya Lena.
tanya adik-adik di rumah ya. Yuk, kita tanya ke adik-adik yuk. Apa kabarnya adik-adik? Kurang kuat sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, harus luar biasa dong. Karena apa? Hari ini kita mau ngapain, Kak? Puji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, ada yang mau tampil dulu, Kak. Kita lihat ada siapa yang mau tampil hari ini. Kita lihat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Semuanya, selamat hari Minggu. Nama saya Cerilin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Titus 2 ayat 12a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Bye-bye. Shalom, selamat minggu. Hafalan kita diambil dari Titus 2 ayat 12a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, saya Renat. Hafalan ini adalah Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan di duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Terima kasih, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, nama saya Dasa Ejira Sejak dari kelas siswa. Ayat telepon kita diambil dari Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijak. Terima kasih, selamat hari Minggu dan jaga kesehatan. Bye-bye. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Melisa Angelia Silalahin dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Terima kasih. Halo guru dan kawan-kawan sekolah minggu. Hari ini saya akan menyebutkan ayat hafalannya yang tertulis pada Titus 2 ayat 12a yang berisi ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan juga agar kita hidup bijaksana. Itulah ayat hafalannya. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Firenze dari kelas David. Di sini saya akan mengajarkan hafalan dari Titus 2 ayat 12a. Yang isinya adalah ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup dalam bijaksana. Terima kasih, selamat hari Minggu. Halo teman-teman.
Hafalan minggu ini diambil dari Titus 2 ayat 12a yang isinya adalah Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom, nama saya Ruth Natanya Sibarani dari kelas Joshua. Ayat hafalan minggu ini tertulis pada Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Terima kasih. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh
Shalom anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah melihat penampilan adik kita, Ana. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Semuanya, kembali lagi kita bertemu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang gak sabaran untuk mendengarkan cerita kakak? Nah, sebelumnya kita sediakan dulu Alkitab kita. Ayo, dipegang Alkitabnya, sediakan Alkitabnya, dan dengarkan kakak dengan baik ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik kakak, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayatnya yang kelima. 1 Korintus 1 ayatnya yang kelima. Nah, sudah dapat adik-adik? Nah, kalau sudah dapat, kita baca dengan suara yang sangat kuat, dengan suara yang semangat. Kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3, ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, benar sekali adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang kaya pengetahuan. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya kepada kalian, apa sih itu pengetahuan? Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu pengetahuan? Nah, pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui atau kita sebut dengan kata kepandaian. Nah, siapa di sini anak-anak Tuhan yang pandai, yang ranking 1 di sekolahnya? Nah, pasti semua akan merasa bangga kalau dalam
pembagian rapot kita dibilang sebagai juara 1 di kelas, atau mungkin kita dikenal sebagai murid-murid yang pintar oleh guru-guru. Siapa dong di sini yang gak senang menjadi anak kesayangan guru karena kepintarannya, karena kepandaiannya? Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, kira-kira kita menjadi pintar itu, kita menjadi pandai itu, kita mendapatkan pengetahuan itu dari mana sih kira-kira? Ada yang bilang dari buku. Nah, benar. Buku juga merupakan sumber pengetahuan. Ada yang bilang dari internet, Kak. Nah, benar juga. Tetapi harus diimbangi, harus sesuai dengan umur kita ya adik-adik. Tidak semua hal-hal yang di internet itu merupakan pengetahuan yang baik. Ada juga pengetahuan yang jahat di sana, yang buruk, yang belum boleh untuk kita ketahui. Apalagi, ayo, dari mana? Dari majalah. Benar, terkadang dari setiap majalah kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Ayo, satu lagi. Ayo, kira-kira dari mana adik-adik? Benar sekali, dari Alkitab. Nah, Alkitab sendiri adalah buku yang memuat semua pengetahuan tentang yang baik dan yang benar adik-adik. Nah, Alkitab di situ juga jelas dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kira-kira diambil dari mana? Yuk, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dari mana? Benar, dari Amsal 1 ayat yang ke-7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, bagaimana cara kita supaya kita menjadi takut akan Tuhan? Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita? Adalah dari mana adik-adik? Dari Alkitab. Semua di Alkitab ini adalah semua tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus kepada manusia, tentang semua pengetahuan mulai dari teknologi pertama yang diciptakan oleh Nuh, itu semua terdapat di Alkitab. Gak percaya? Coba deh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ kalian pasti bisa menemukan kebenaran-kebenaran, pengetahuan yang sesungguhnya kita ingin dapatkan adik-adik. Itulah makanya kakak selalu mengingatkan kalian untuk sering membaca Alkitab, karena di Amsal 1 ayat 7a dikatakan apa tadi? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana cara kita supaya takut akan Tuhan? Adalah membaca Alkitab. Nah, pengetahuan yang di dalam Alkitab itu lebih lagi memiliki makna yang di dalam kehidupan kita adik-adik. Pengetahuan bukan sebatas kepintaran yang kita miliki, bukan sebatas apa yang ada pada diri kita, tapi lebih daripada itu. Nah, coba siapa di sini yang ketika teman-temannya minta tolong untuk membantu menjelaskan pelajaran yang tidak dia mengerti, teman-teman malah menolak, adik-adik malah menolak. Untuk apa? Kan aku sudah membahas itu semalam, aku sudah mengerti, untuk apa aku memberikan lagi kepadamu. Nah, itu tidak bagus. Pengetahuan yang dimaksudkan dalam Alkitab ini adalah sebuah kebenaran yang membuat kita menyatakan, wah, ternyata pengetahuan yang aku miliki selama ini bukan apa-apa. Nah, tahu nggak adik-adik, pengetahuan yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah tentang hal memberi. Bagaimana kita mampu memberi kepada orang lain tanpa meminta balasan, tanpa supaya dipuji-puji orang, tanpa ada alasan dimaksud kita membantu, dimaksud kita memberi. Siapa di sini kalau memberi itu harus di depan banyak orang supaya dipuji, supaya
dipandang hebat, atau siapa di sini kalau kita membantu kita mikir dulu, nengok temannya dulu, temannya ini pernah nggak ya membantu kita, si kawan pernah nggak ya memberikan sesuatu kepada kita. Jangan seperti itu adik-adik. Di sini kita memberi itu harus dengan ikhlas, harus dengan hati yang ikhlas. Bagaimana kita membantu bukan supaya kita mendapat balasan, tetapi karena Yesus telah memberikan kepada kita pengetahuan, telah memberikan kepada kita kelebihan, maka kita akan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Seperti kata pepatah nih, padi semakin berisi semakin merunduk. Ada nggak di sini padi semakin berisi semakin tegak? Pasti dia semakin berisi, semakin banyak isi bulir-bulir pada padi, maka dia akan semakin merunduk. Begitu juga dengan kita, semakin banyak kelebihan-kelebihan yang kita miliki, semakin banyak talenta-talenta yang kita miliki, itu juga kita harus semakin rendah hati, mau memberi, mau menolong. Sama seperti kisah seorang janda miskin, persembahan seorang janda miskin yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Ayo coba tebak dari mana? Dari Lukas yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Lukas yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau mau lebih jelasnya, yuk kita tonton dulu cuplikan sebentar tentang cerita Alkitab mengenai persembahan janda miskin. Yuk kita tonton dulu ya adik-adik. Nah, sudah ditonton belum? Nah, itulah seorang janda miskin ini memberikan persembahan dari kekurangannya, sementara orang-orang di sekitar memberikan dari kelebihannya. Nah, begitu juga harusnya dengan kita, anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus semakin mau memberi, kita harus semakin mau membantu orang-orang lain dari apa yang kita punya, bahkan dari setiap kekurangan kita, bukan dari karena kita supaya dipandang lebih baik, supaya kita dipuji oleh orang-orang di sekitar. Jangan seperti itu ya adik-adik. Karena apa? Alasan kita memberi, alasan kita membantu adalah karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan itu kepada kita, sehingga kita juga harus mampu memberikan berkat-berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah arti pengetahuan yang sesungguhnya. Semoga kita semakin diberikan lebih dan lebih lagi pengetahuan yang lebih dalam. Semoga kita menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan dengan cara harus ikhlas dalam memberi. Oke adik-adik kakak, nah untuk hari ini sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Pada hari ini ya Bapa, kami mengetahui bahwa setiap pengetahuan yang kami miliki itu bukanlah karena kehebatan kami, bukanlah karena kepintaran kami, tapi itu semua hanyalah anugerah dari Tuhan dengan cuma-cuma memberikannya kepada kami. Untuk itu ajar kami untuk dapat mampu juga memberikannya kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan, menolong mereka yang wajib untuk ditolong ya Tuhan, memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Bantu kami supaya kami dapat melakukannya semuanya dengan ikhlas, bukan karena ingin dipandang, bukan karena ingin balasan, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikannya kepada kami. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka, berkati guru-guru kami, berkati setiap pendeta kami, berkati semua teman-teman kami, sehingga pada suatu saat nanti kami dapat kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, jadi sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini.
Sampai ketemu minggu depan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 1. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi laguku istimewa. Sepenuh hati. Ya boleh katakan ku apa? Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Berada di miliknya ku istimewa, berada di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah menyertai setiap perkumpulan kami, ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengurapin kami, bahkan Engkau memberikan sukacita yang luar biasa kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang baru kami dengar akan menjadi berkat bagi kehidupan kami pada saat ini. Ya Allah Bapa, pada saat ini Tuhan, Engkau selalu mengurapi setiap langkah kami, setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang sangat luar biasa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa dan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, Shalom.